Salam sejahtera bagi kita sekalian. Saudaraku, seorang pengacara yang terkenal, Bapak Hotman Paris, pernah berkata, "Didiklah anakmu sejak kecil agar mereka memiliki nyali, karena nyali itu sejajar dengan kesuksesan." Saudara, orang besar, orang berpengaruh, para pemimpin-pemimpin yang besar di tengah-tengah dunia ini sesungguhnya adalah orang-orang yang biasa-biasa saja. Yang menjadi pembedanya adalah mereka memiliki nyali dan memiliki keberanian. Hari ini saya ingin menyampaikan sebuah kebenaran firman Tuhan untuk kita. Filipi pasal yang pertama ayat 23 dan 24. Saya baca untuk kita demikian sabda Tuhan. "Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus, itu memang jauh lebih baik. Tapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu." Saudaraku, dalam pembacaan ini kita menemukan dua kebenaran dasar dalam hidup ini. Tentang keberanian apa yang patut kita miliki. Saudara, dua hal itu, yang pertama adalah berani untuk mati. Saudaraku, kita menemukan secara manusiawi Paulus mengatakan, jikalau boleh memilih, maka ia akan memilih untuk segera pergi, mati, dan berjumpa dengan Kristus. Saudara yang mengasihi Tuhan, mungkin saja kalau kita tahu siapa Paulus, kita berkata, "Oh, Paulus ingin mati karena Paulus sedang sakit. Paulus ingin mati karena persoalan yang dia hadapi. Paulus ingin mati karena ia ada di dalam penjara untuk menghadapi sebuah penghukuman." Saudara, nuansa perkataan "bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan" bukanlah sebuah suara dari seorang yang berputus asa. Bukanlah suara dari seorang yang kehilangan harapan. Bukanlah suara dari seorang yang mengalami depresi. Mengapa Paulus memiliki keberanian yang begitu luar biasa? Saudaraku, pada dasarnya, pada prinsipnya, bahwa orang-orang kita manusia memiliki kecenderungan untuk tidak mengharapkan kematian terjadi dalam hidup kita. Sebab pada umumnya kematian merupakan sesuatu yang sangat dihindari. Saudaraku, mengapa Paulus mengatakan aku ingin pergi dan kematian adalah untung? Karena ia mencintai Kristus. Dan dia rindu untuk berjumpa dengan Kristus. Ia akhirnya menemukan sesuatu yang paling besar dan berharga dalam hidupnya. Damai sejahtera di dalam Kristus yang menyelamatkan. Ini alasannya mengapa Paulus berani untuk mati. Saudaraku, ini penghiburan yang besar bagi kita yang sedang mengalami kehilangan orang-orang yang kita cintai karena kematian. Biarlah sukacita yang dialami Paulus ada juga dalam hidup kita yang sedang ada dalam kedukaan. Bahwa kematian orang yang mengenal Kristus adalah perjumpaan dengan kasih karunia Allah, penyelamatan di dalam Kristus Yesus. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, mari kita berani untuk memiliki satu perkara ini. Hidup yang tidak terpaut pada dunia. Sehingga kita tidak lagi takut terhadap sesuatu yang paling ditakutkan oleh manusia di tengah-tengah dunia ini, yaitu kematian. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, orang yang berani mati, maka ia memiliki perspektif yang benar tentang kehidupan ini. Oleh karena itu tema renungan kita, berani mati itu berarti berani hidup. Saudaraku, keberanian yang kedua yang patut kita miliki dalam hidup ini, selain tidak takut terhadap kematian, yang kedua adalah berani untuk hidup. Saya baca untuk kita di dalam ayat 24. "Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu."
Saudara yang mengasihi dan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebuah kebenaran yang luar biasa disingkapkan bagi kita. Keberanian yang dimiliki oleh Rasul Paulus, selain dia berani untuk mati, tapi juga ia berani untuk hidup. Saudara, ada sebuah pasukan dalam dunia militer yang disebut sebagai pasukan berani mati. Saudara, pasukan ini bukanlah pasukan berani mati yang konyol. Pasukan berani mati itu adalah sekelompok orang-orang yang sudah diuji, yang memiliki keberanian di atas rata-rata. Mereka menjadi pejuang-pejuang yang terdepan. Bahkan sesuatu yang paling menakutkan tidak lagi ditakutkan oleh mereka, yaitu kematian. Saudara, bagaimana mereka bergerak? Mereka bergerak sekuat mungkin selagi ada kesempatan untuk melakukan sesuatu dengan sebaik mungkin. Ini yang ditangkap oleh Rasul Paulus. Ketika ia berkata, aku tidak dapat memilih apakah aku mati atau hidup. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Aku ingin pergi, tapi lebih baik aku tinggal bersama-sama dengan kamu. Kata lebih baik aku tinggal itu mengisyaratkan kepada kita keberanian yang besar yang dimiliki oleh Paulus tentang hidup ini. Mengapa demikian? Karena bagi Paulus ketika ia hidup, kalau ia hidup di dunia ini, itu artinya tanggung jawab, perannya sangat besar di tengah-tengah dunia ini. Yang kedua, ibu bapak, kalau ia hidup, maka itu artinya memberi buah. Hidupnya bermakna, hidupnya punya nilai, hidupnya punya pengaruh, hidupnya punya kesempatan. Saudaraku, hidup ini tidak mudah. Kita harus jujur mengakui itu. Tapi mari kita memiliki pandangan positif seperti yang dimiliki oleh Paulus. Ia menulis surat itu dalam keadaan terpenjara. Bukan karena kesalahannya, tapi karena pemberitaan Injil. Tapi saudaraku, ia menjalani setiap proses, bahkan kesusahan-kesusahan di dalam hidupnya tidak membuat langkahnya undur untuk melakukan segala sesuatu. Saya ingin berbagi semangat bagi kita sekalian. Mungkin saat ini kita ada di dalam keadaan berputus asa oleh karena persoalan-persoalan besar yang sedang menimpa kita. Sepertinya tidak ada jalan keluar sehingga kita berpikir bahwa saat yang terbaik adalah kita pergi. Saudaraku, jangan seperti itu. Mari kita memiliki mentalitas seperti mentalitas Paulus. Semangat yang kuat untuk hidup, dan ketika ia hidup, ia tahu hidupnya sangat berarti. Hidup kita sangat berarti, saudaraku. Dunia mungkin menganggap kita tidak berarti. Mungkin dunia menganggap kita tidak bernilai. Mungkin dunia menganggap kita menjadi sampah dan beban. Saya ingin beritakan sebuah kebenaran hari ini. Hidup ini sangat bernilai dan Allah ingin menggunakan hidupmu. Karena itu jangan putus asa. Selagi kita masih hidup, bekerjalah dengan sekuat mungkin. Bekerjalah dengan segiat mungkin. Lakukan sesuatu yang paling bernilai dalam hidup ini, sehingga ketika kita mati, orang-orang akan mengenang tentang seorang yang mencintai Tuhan dan mencintai sesamanya, sama seperti yang dilakukan oleh Paulus. Tuhan memberkati kita. Amin. Kita berdoa. Bapa, hamba-Mu berdoa supaya hari ini setiap mereka yang mendengarkan firman Tuhan, mereka yang sedang dalam keadaan bersedih karena ditinggalkan, mengalami kuasa Tuhan yang menghiburkan karena mereka percaya bahwa kematian orang yang mengenal Kristus adalah perjumpaan dengan pemilik hidup, sehingga kami tidak perlu takut terhadap hidup ini. Bapa, juga kami bersyukur kepadamu, biarlah keberanian yang dimiliki oleh Paulus itu ada di dalam diri kami, sehingga kami tidak perlu khawatir tentang apapun juga, baik hidup maupun mati. Dan ketika kami hidup, kami dapat melakukan segala sesuatu dengan sebaik mungkin. Hari ini kami mengisi kesempatan, kami melakukan sesuatu, kami mencatat sesuatu dalam hidup ini untuk menjadi berkat. Terima kasih Tuhan.
pulihkan setiap mereka mendengarkan firman-Mu, dan hari ini semangat dan sukacita akan Tuhan taruhkan dalam hidup kami. Segala perkara dapat kami tanggung di dalam Tuhan yang memberikan kekuatan bagi kami sekalian. Amin. Ibu bapak, jangan lupa untuk mendukung pelayanan ini dengan cara memberikan like, subscribe, dan share renungan ini, sehingga semakin banyak orang mendengarkan pemberitaan kabar sukacita dan hidupnya diberkati. Mari kita lakukan dengan penuh sukacita supaya hidup kita menjadi berkat. Amin.